Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Febrianti dari kelas 252E, NIM 2030502141, Prodi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, mata kuliah pengantar psikoterapi, dan dosen pengajar Haji Hendra Wijaya SAG FPDI. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan tema teori psikoanalisis yang dimulai dari konsep dasar teori psikoanalisis tentang kepribadian. Konsep dasar teori psikoanalisa tentang kepribadian yaitu teori psikoanalisis adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Di tengah-tengah psikologi yang memprioritaskan penelitian atas kesadaran dan memandang kesadaran sebagai aspek utama dari kehidupan mental, Sigmund Freud yang mengemukakan gagasan bahwa kesadaran itu hanyalah bagian kecil saja dari kehidupan mental, sedangkan bagian yang terbesar adalah justru yang terapung justru ketidaksadaran atau alam tak sadar. Freud mengibaratkan alam sadar dan tak sadar itu dengan sebuah gunung es yang terapung, di mana sebagian yang muncul di permukaan air adalah alam sadar, jauh lebih kecil daripada bagian yang tenggelam, yaitu alam tak sadar. Lebih lanjut, Freud memandang manusia sebagai makhluk yang deterministik, yaitu sebuah gagasan yang menyebut bahwa kegiatan manusia pada dasarnya ditentukan kekuatan irasional, kekuatan alam bawah sadar, dorongan biologis, dan insting pada setiap saat berusia 6 tahun pertama kehidupannya. Freud dengan psikoanalisa yang dikembangkannya dapat dilihat dari fakta bahwa sebagian besar teori kepribadian modern, teorinya tentang tingkah laku atau kepribadian, mengambil sebagian atau setidaknya mempersoalkan gagasan Freud. Psikoanalisis itu sendiri sebagai aliran yang utama dalam psikologi memiliki teori kepribadian yang gampangnya kita sebut sebagai teori kepribadian psikoanalisis atau psychoanalytic theory of personality. Dasar dari terapi psikoanalisis adalah konsep dari Sigmund Freud dan beberapa pengikutnya. Tujuan dari psikoanalisis adalah menyadarkan individu dari konflik yang tidak disadari serta mekanisme pertahanan atau defense mechanism yang digunakan untuk mengembalikan kecemasan. Apabila motif dan rasa takut yang tidak disadari telah diketahui, maka hal-hal tersebut dapat diatasi dengan cara yang lebih rasional dan realistis. Dalam bentuknya yang asli, terapi psikoanalisis bersifat intensif dan panjang lebar. Terapis dan klien umumnya bertemu selama 50 menit beberapa kali dalam seminggu sampai beberapa tahun. Oleh karena itu, agar dapat lebih efisien, maka pertemuan dapat dilakukan dengan pembatasan waktu dan penjadwalan waktu yang tidak terlalu sering. Yang kedua ialah unsur-unsur terapi psikoanalisis. Ada 3 tujuan yang menjadi unsur terapi psikoanalisis, yaitu yang pertama, tujuan psikoterapi dengan pendekatan psikodinamik menurut Ivey et al. Pada tahun 1987 adalah membuat sesuatu yang tidak sadar menjadi sesuatu yang disadari. Rekonstruksi kepribadiannya dilakukan terhadap kejadian-kejadian yang sudah lewat dan menyusun sintesis yang baru dari konflik-konflik yang lama. Yang kedua, tujuan psikoterapi dengan pendekatan psikoanalisis menurut Corey. Pada tahun 1991 dirumuskan sebagai membuat sesuatu yang tidak sadar menjadi sesuatu yang disadari.
membuat klien dalam menghidupkan kembali pengalaman-pengalaman yang sudah lewat, dan bekerja melalui konflik-konflik yang ditekan melalui pemahaman intelektual. Dan yang terakhir, tujuan psikoterapi dengan pendekatan Rogerian terpusat pada pribadi menurut Ivey et al. Pada tahun 1987 adalah untuk memberikan jalan terhadap potensi yang dimiliki seseorang, menemukan sendiri arahnya secara wajar, dan menemukan dirinya sendiri yang nyata atau yang ideal, dan mengeksplorasi emosi yang majemuk serta memberi jalan bagi pertumbuhan dirinya yang unik. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu teknik-teknik terapi psikoanalisis. Teknik-teknik dalam psikoanalisis disesuaikan untuk meningkatkan kesadaran, memperoleh pemahaman intelektual atas tingkah laku klien, serta untuk memahami makna dari beberapa gejala. Kemajuan terapeutik diawali dari pembicaraan klien ke arah katarsis, pemahaman hal-hal yang tidak disadari, sampai dengan tujuan pemahaman masalah-masalah intelektual dan emosional. Untuk itu diperlukan teknik-teknik dasar psikoanalisis, yaitu yang pertama yaitu asosiasi bebas. Asosiasi bebas merupakan teknik utama dalam psikoanalisis. Terapis meminta klien agar membersihkan pikirannya dari pikiran-pikiran dan renungan-renungan sehari-hari, serta sedapat mungkin mengatakan apa saja yang muncul dan melintas dalam pikiran. Cara yang khas adalah dengan mempersilahkan klien berbaring di atas balai-balai, sementara terapis duduk di belakangnya, sehingga tidak mengalihkan perhatian klien pada saat asosiasinya mengalir dengan bebas. Asosiasi bebas merupakan suatu metode pemanggilan kembali pengalaman-pengalaman masa lampau dan pelepasan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatis masa lalu yang kemudian dikenal dengan katarsis. Katarsis hanya menghasilkan perbedaan sementara atas pengalaman-pengalaman menyakitkan pada klien. Terapi tidak memainkan peran utama dalam proses treatment. Corey 1995. Dan yang kedua, penafsiran atau interpretasi. Penafsiran merupakan prosedur dasar di dalam menganalisis asosiasi bebas. Mimpi-mimpi, resistensi, dan transferensi. Caranya adalah dengan tindakan-tindakan terapis untuk menyatakan, menerangkan, dan mengajarkan klien karena makna-makna itu sendiri. Makna-makna tingkah laku apa yang dimanifestasikan dalam mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan hubungan terapeutik itu sendiri. Fungsi dari penafsiran ini adalah mendorong ego untuk mengasimilasi bahan-bahan baru dan mempercepat proses pengungkapan alam bawah sadar. Secara lebih lanjut, penafsiran yang diberikan oleh terapis menyebabkan adanya pemahaman dan tidak terhalanginya alam bawah sadar pada diri klien. 3. Analisis mimpi. Analisis mimpi adalah prosedur atau cara yang penting untuk mengungkap alam bawah sadar dan memberikan kepada klien pemahaman atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Selama tidur, pertahanan melemah, sehingga perasaan-perasaan yang direpres akan muncul ke permukaan. Meski dalam bentuk lain, Freud memandang bahwa mimpi merupakan jalan istimewa menuju ketidaksadaran. Karena melalui mimpi tersebut, hasrat-hasrat, kebutuhan dan ketakutan tak sadar dapat diungkapkan. Beberapa motivasi sangat tidak dapat diterima oleh seseorang, sehingga akhirnya diungkapkan dalam bentuk yang disamarkan atau disimbolkan dalam bentuk yang berbeda.
Sementara tugas terapis adalah mengungkapkan makna-makna yang disamarkan dengan mempelajari simbol-simbol yang terdapat dalam isi manifest. Di dalam proses terapis juga dapat meminta klien untuk mengasosiasikan secara bebas sejumlah aspek isi manifest impian untuk mengungkapkan makna-makna yang terselubung. 4. Resistensi adalah sesuatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tidak disadari. Selama asosiasi bebas dan analisis mimpi, klien dapat menunjukkan ketidaksediaan untuk menghubungkan pikiran, perasaan, dan pengalaman tertentu. Freud memandang bahwa resistensi dianggap sebagai dinamika tak sadar yang digunakan oleh klien sebagai pertahanan terhadap kecemasan yang tidak bisa dibiarkan, yang akan meningkat jika klien menjadi sadar atau dorongan atau perasaan yang direpres tersebut. Dalam proses terapi resistensi bukanlah sesuatu yang harus diatasi, karena merupakan perwujudan dari pertahanan klien yang biasanya dilakukan sehari-hari. Resistensi ini dapat dilihat sebagai sarana untuk bertahan klien terhadap kecemasan, meski sebenarnya menghambat kemampuannya untuk menghadapi hidup yang lebih memuaskan. Corey 1995. Dan yang terakhir 5. Transference. Resistensi dan transferensi merupakan dua hal inti dalam terapi psikoanalisis. Transferensi dalam keadaan normal adalah pemindahan emosi dari satu objek ke objek lainnya, atau secara lebih khusus pemindahan emosi dari orang tua kepada terapis. Dalam keadaan neurosis merupakan pemuasan libido klien yang diperoleh melalui mekanisme pengganti atau lewat kasih sayang yang melekat dan kasih sayang pengganti, seperti ketika klien menjadi lekat dan jatuh cinta pada terapis sebagai pemindahan dari orang tuanya. Chaplin 1995. Baiklah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.